Kembali pulang. 1 minggu Ipana dirawat di rumah sakit. Hari ini ia diperbolehkan untuk pulang ke rumah karena kondisi kandungannya sudah cukup kuat. Semua orang merasa begitu bahagia melihat Ipana yang sudah terlihat segar dan sehat, berbeda dengan Karenja yang masih saja lemas karena ginjalnya yang semakin parah. Ia hanya memeluk Ipana di atas berangkar sambil memejamkan mata. Fajri mendelik, ia berusaha untuk mencari cara agar bisa mengganggu adik iparnya, yang membuat Ipana tidak memiliki waktu untuk mengobrol bersamanya. Dek, mobil sudah siap, kita langsung pulang ya, ucap Fajri mengelus kepala Ipana. Sebentar lagi bang, aku masih mual ini, ucap Karenja lirih sambil menyelipkan kepalanya di antara bukit kembar Ipana. Ibu hamil itu malu karena ada mertua dan orang tuanya di sana, sehingga ia memilih untuk menutup kepala Karenja dengan menggunakan selimut. Semua orang hanya menunggu hingga keadaan pria tampan itu sedikit membaik. Jika tidak, mungkin mereka sudah pulang sedari tadi. Bi, kita pulang saja ya, di mobil kita masih bisa berpelukan, ucap Ipana mengelus kepala sang suami. Hiks, aku pusing sayang, bagaimana kalau aku muntah di mobil? Ucap Karenja merengek dengan begitu manja. Ibu dan ayahnya hanya bisa menepuk jidat melihat kelukuan Karenja. Ingin rasanya mereka menenggelamkan pria tampan itu ke dasar sumur. Sudah 1 jam kamu seperti itu, Ja. Kasihan Ipana baru sembuh, bagaimana kalau pinggangnya sakit? Ucap Fajri mengompori. Sebentar lagi bang, ucap Karenja lirih bercampur kesal. Atim datang sambil membawa kursi roda untuk Ipana, sementara Fajri terus mengganggu Karenja hingga pria tampan itu semakin jengah. Ia membuka selimut itu dan menatap Fajri dengan tajam, lalu ia menatap Ipana dengan lembut dan meraup manisnya bibir ceri yang sudah sangat lama tidak ia rasakan. Cup, semua orang terkejut dengan mata yang membola melihat apa yang dilakukan oleh Karenja. Ipana juga terkejut, namun ia mengingat beberapa hari ini Karenja selalu meminta untuk dicium ketika merasa mual. Namun ia tidak suka dengan bau mulut sang suami setelah mengeluarkan isi perutnya, sehingga ia hanya mengabaikan dan memeluk Karenja saja. Beberapa lama mereka berpaut karena Ipana juga membalas Karenja. Ia mendorong tubuh sang suami ketika suhu tubuhnya mulai meningkat. Cih, dasar gak tahu tempat, ucap Fajri ketus. Karenja mendelik, ia merasa mendapatkan tenaga baru setelah berciuman. Ia bangkit dan menggendong Ipana dengan hati-hati sehingga membuat semua orang melongo tidak percaya. Sebenarnya kita bisa pulang dari tadi kalau aku bisa mencium Nana sebentar saja, ucap Karenja santai. Mereka hanya menggeleng dan segera keluar dari ruangan itu, berjalan bersama menuju lift dan menekan lantai 1. Ketika sampai di bawah, mereka begitu terkejut ketika para wartawan sudah berkumpul di depan pintu dan menyadari kehadiran mereka di sana. Tidak bisa mengelak dan harus menghadapi para pencari berita itu. Selamat pagi Nona, Tuan. Boleh kami wawancarai sebentar? Ucap salah satu wartawan. Iya silakan, tapi saya harus membawa Ipana menuju mobil terlebih dahulu, ucap Karenja ramah. Sama saya saja, ucap Fajri. Semua wartawan menghadap ke arahnya dan mulai mempertanyakan beberapa pertanyaan seputar berita yang tengah hangat saat ini. Tuan Fajri, apakah benar jika Nona Ipana keguguran? Tanya salah satu wartawan. Tidak, adik dan keponakan saya baik, semuanya baik-baik saja, jadi mohon doanya, ucap Fajri singkat. Satu lagi Tuan, kami melihat jika Tuan Irfan kembali bekerja, apakah posisi Nona Ipana sebagai CEO akan diturunkan? Tanya mereka lagi. Tidak, itu hanya sementara. Mungkin sampai Ipana kuat untuk kembali bekerja atau saya yang akan menggantikannya untuk sementara waktu, ucap Fajri. Sudah dulu, nanti kami buka Q&A di halaman media sosial. Permisi, sambungnya. Mendengar jawaban Fajri, mereka segera bubar dan bersiap untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Fajri nanti. Mobil melaju dengan kecepatan sedang meninggalkan rumah sakit. Karenja masih memeluk Ipana dengan begitu posesif, bahkan tanpa sadar ibu hamil itu terlelap. Hingga mobil berhenti di halaman rumah keluarga Dirgantara, mereka segera turun dan melangkah masuk ke dalam rumah. Ceklek, selamat datang kembali Nona Ivana, ucap semua orang yang ada di sana dengan antusias. Felicia, Malik, Almira, Safira, bocil kembar dan semua asisten rumah tangga menyambut kedatangan Ivana kembali. Mereka terdiam ketika melihat ibu hamil itu terlelap di dalam pelukan Karenja. Ya, Nona malah tidur, ucap Felicia kecewa. Hehe, maaf ya membuat kalian kecewa, tapi jangan pulang dulu. Palingan sebentar lagi Nana akan bangun, ucap Karenja terkekeh.
Uncle, Lala sudah kangen sama Nana, boleh cium? Tanya Nela berbinar. Naren juga, Uncle, ucap Naren dengan penuh harap. Kita keluar saja ya, ucap Karenja tersenyum. Mereka berbondong-bondong untuk melihat keadaan Ipana. Ibu muda itu terbangun ketika mendengar kegaduhan yang mengusik tidurnya. Bi, kita sudah sampai, tanya Ipana. Iya sayang, semuanya menyambut kedatanganmu, ucap Karenja tersenyum. Ipana menatap semua orang dengan mata sayunya dan senyum yang sedikit lebih manusiawi. Nana, panggil Nela dan Naren berkaca-kaca. Hai sayang, Nana kangen banget, ucap Ipana merentangkan tangan setelah Karenja mendudukkannya di atas sofa. Mereka segera berpelukan untuk melepas kerinduan selama 1 minggu tidak bertemu. Apa Nana baik-baik saja? Naren khawatir, ucap Naren mengusap punggung Ipana dengan lembut. Nana baik-baik saja sayang, nanti temani Nana bobo ya, ucap Ipana tersenyum. Iya Nah, jangan sakit-sakit lagi, ucap Nela tercekat. Iya sayang, ucap Ipana. Mereka mengobrol sebentar hingga Karenja meminta agar Ipana bisa beristirahat. Bukan tanpa alasan, ia kembali merasakan mual dan ingin mencup bibir manis itu berulang kali hingga rasa mualnya bisa hilang. Lala ikut, ucap Nela mengekor di belakang. Duar, Karenja melotot, aksi kecup-kecupnya berada di ujung kegagalan. Tidak mungkin Nela melihat adegan yang tidak senonoh, namun ia hanya pasrah ketika melihat gadis kecil itu berjalan kegirangan menuju lift. Naren, di sini aja jagain Momi lah, ucap Naren memeluk Sapira dan mengusap perut buncit sang ibunda. Semua orang sudah bubar kembali bekerja di tempat masing-masing. Tinggallah keluarga Hartono dan keluarga Gilantara di ruangan itu. Di dalam kamar, Nela berbaring di samping Ipana sambil menatap sang aunty dengan tersenyum manis. Ipana pun juga tersenyum menatap gadis kecil kesayangannya ini. Sayangnya Lala gak boleh lihat Nana ke rumah sakit, ucap Nela sedih. Gak apa-apa, yang penting Lala selalu mendoakan Nana dan dede bayinya, ucap Ipana tersenyum dan memeluk Nela dengan hati-hati. Lala dan Naren selalu mendoakan Nana dan juga dede agar selalu sehat. Selamat jadi anak yang baik seperti Lala. Terus cantik, pokoknya jadi anak yang baik deh, ucap Nela dengan tulus. Benarkah? Amin. Semoga nanti dede yang ada di perut Nana dan Momi selalu sehat, selamat dan jadi anak yang baik seperti kakak dan abang, ucap Ipana berkaca-kaca. Amin, ucap Nela tersenyum. Panggil Karenja yang ikut berbaring di samping Nela. Iya, Uncle, jawab Nela menatap Karenja penasaran. Bagaimana kalau Lala dan Naren panggil Nana dan Uncle jadi ayah dan bunda? Tanya Karenja tersenyum. Ayah dan bunda? Tanya Nela mengernyit. Kenapa Uncle? Sebentar lagi kan dedenya mau lahir. Jadi Lala sebagai kakak harus memberikan contoh kepada dedenya, ucap Karenja menerangkan. Jadi sekarang Lala harus memanggil ayah dan bunda, seperti Momi dan Dedi? Tanya Nela memastikan. Iya sayang, mau kan? Tanya Ipana tersenyum. Mau dong, ayah dan bunda, ucap Nela tersenyum bahagia sambil bertepuk tangan. Mereka mengobrol hingga terlelap, bahkan Karenja bisa mengalihkan pikirannya agar tidak kembali mual dan ikut terlelap bersama Nela dan Ivana.